Izinkanlah pada khutbah singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebagaimana sebuah judul yang telah ditentukan, sikap muslim ketika jatuh miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya Islam menginginkan muslim ini menjadi pribadi ghaniyun syakirun. Menjadi muslim yang kaya, yang berkecukupan, tapi pintar mensyukuri nikmat Allah dengan memanfaatkan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, muslim yang kaya, muslim yang berkecukupan, muslim yang tangannya berada di atas itu lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah daripada muslim yang tangannya berada di bawah dan menerima uluran dari tangan orang lain. Inilah karakteristik muslim ideal yang dicita-citakan oleh Islam. Karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat, Rasul berdoa agar dicukupkan rezekinya dari yang halal dan berlindung dari kefakiran dan kemiskinan. Namun dalam kehidupan dunia telah menjadi sunnatullah. Selalu ada dua sisi dalam dunia ini. Ketika Allah menciptakan kematian, maka Allah telah menciptakan kehidupan. Ketika Allah menciptakan surga, maka juga Allah telah menciptakan neraka. Demikian juga ketika seseorang diberikan kelapangan, kemudahan, kenikmatan, maka ada saatnya juga akan diuji dengan kesusahan, dengan musibah, dengan kondisi kemiskinan. Maka inilah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka pasti kami akan mencoba kalian dengan benar-benar cobaan, yaitu dengan kesusahan, dengan kemiskinan. Demikian juga dengan cobaan, kelapangan dan kekayaan, maka nanti kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian untuk melihat siapa di antara kita yang sukses melewati cobaan-cobaan ini. Kemudian nanti kita dikembalikan kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban bagaimana cara kita melewati ujian tersebut. Maka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, ada beberapa sikap yang harus dilaksanakan seorang muslim ketika kondisinya jatuh miskin. Maka mengingat waktu, kita sampaikan 4 sikap. Yang pertama adalah senantiasa seorang muslim ketika jatuh miskin bersifat sabar. Disebutkan kapan habis batas kesabaran ini. Sedikit-sedikit kita harus bersabar. Ketahuilah bahwa perintah sabar itu perintah langsung Allah dalam Al-Quran, perintah Nabi di dalam hadis. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Tidak cukup sekali isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan perkuatkanlah kesabaran. Bahkan Allah berfirman, bersabar itu adalah sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang benar kuat imannya. Maka kalau kita lihat bagaimana seorang muslim akan mampu melewati sebuah cobaan, yaitu dengan bersabar. Maka karakteristik orang muslim ini adalah apapun dalam keadaan senang, dia bersyukur, dalam keadaan susah, maka bersabar. Ini telah digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara atau urusan-urusan orang Islam. Semua keadaannya baik, dan itu tidak diberikan kecuali kepada seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur dengan mempergunakan di jalan yang ridhai Allah, maka itu baik baginya. Ketika dia ditimpa kesusahan, kemiskinan, kemudian dia bersabar, maka itu juga menjadi baik baginya. Ini adalah sikap pertama. Seorang yang sukses adalah yang mampu bersabar ketika dalam kondisi susah. Kemudian sikap kedua,
menyikapi kemiskinan secara positif. Ini adalah poin paling penting. Dalam Islam, kemiskinan tidak selalu dikonotasikan dengan negatif. Bahkan banyak sekali riwayat-riwayat hadis Rasulullah yang menyebutkan kelebihan orang miskin. Salah satunya adalah orang miskin hisabnya lebih cepat, masuk surga lebih cepat. Maka Rasul bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Qumtu ala babil jannah, fakana ammatu man dakhalaha al-masakin, wa ashabul jaddi mahbusun." Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla aghniyaihim al-jannata bi 500 am." Maka hadis yang pertama, aku diperlihatkan surga, kata Rasul, dan aku berdiri di pintu surga, maka aku lihat surga itu yang masuk kebanyakannya adalah orang-orang fakir miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan di pintu surga. Di hadis yang kedua, Rasul juga bersabda, orang-orang fuqara, orang-orang miskin muslim itu lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya dengan rentang waktu, kalau ukuran dunia, selama 500 tahun. Maka para ulama membahas hadis ini. Kenapa orang miskin lebih cepat masuk surga? Kenapa orang kaya tertahan? Maka jawabannya adalah, ketika seseorang kaya, maka hisabnya itu juga akan lama di hari akhirat. Ketika seseorang ada hartanya 100 juta, maka yang dipertanggungjawabkan hanya 100 juta. Ketika ada 1 miliar, yang dipertanggungjawabkan hanya 1 miliar. Ketika ada 1 T, maka yang dipertanggungjawabkan 1 T. Dan harta ini dua yang ditanya di pengadilan Allah. Min aina iktasabuhu wa fima anfaqu? Dari mana harta itu engkau dapatkan? Apakah telah engkau peroleh secara halal? Kemudian setelah engkau peroleh, kemana engkau salurkan dan distribusikan? Apakah kepada jalan yang diridai Allah atau kepada jalan yang dimurkai oleh Allah? Jadi dua terkait harta ini. Sehingga semakin banyak seseorang harta, termasuk pangkat jabatan, maka makin lama dipertanggungjawabkan. LPJ-nya makin lama. Dan itu di pengadilan Allah. Tidak bisa ada tipu daya, muslihat, dan seterusnya. Dan yang kedua, kenapa kadang-kadang orang kaya tertahan masuk surga? Maka sifat manusia ini cenderung ketika diberi kekayaan, mempunyai uang yang banyak, timbul sifat arogan, sombong. Sok kaya, sok kuat, sok tahu. Seolah dunia ini milik dia. Dia tidak akan mati-mati lagi. Jadi timbul sifat sombong, arogan ini. Sehingga inilah alasan-alasan kenapa orang kaya itu terlambat atau tertahan masuk surga. Pertanyaannya sebelum kita menutup khutbah ini, apakah semua orang miskin akan masuk surga? Ternyata tidak. Ada kriteria-kriteria tertentu. Apa itu? Miskinun sabirun mukhlisun abid. Orang miskin yang masuk surga adalah orang miskin yang mampu bersabar, yang ikhlas, tetapi tetap beribadah kepada Allah. Karena Rasul pernah menyebutkan di hadis lain, ada orang miskin yang paling dibenci oleh Allah, orang miskin yang sombong. Miskin tapi tidak mau beribadah, tidak mau bekerja. Maka miskin yang mampu bersabar, mukhlis, maka itu adalah posisi yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dua sikap lagi ketika seseorang jatuh miskin. Yang ketiga yaitu pantang putus asa dan pantang pesimis. Maka sifat putus asa dan sifat pesimis ini adalah dua sifat yang harus dijauhkan dari pribadi muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahman Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul kembali mengingatkan dua sahabatnya, la tay'asa minar rizqi ma tahazzazat ru'usukuma. Janganlah kalian putus asa mencari rezeki selama kepala kalian masih bergerak. Maksudnya selama kalian masih hidup. Selama darah masih, nadi masih berdenyut, darah masih bergerak, kehidupan masih ada, maka jangan putus asa untuk mencari rezeki. Lantas bagaimana? Maka seorang muslim menuju sikap yang keempat, harus move on
bangkit, terus memperbaiki diri supaya keluar dari kemiskinan tersebut. Inilah Islam sangat menghargai etos kerja yang tinggi. Islam selalu mendorong umatnya agar terus berkreasi, kreatif, inovatif, solutif, terus berkarya, berproduksi, keluar dari kebodohan dan kemiskinan. Bahkan saking pentingnya etos kerja, Rasul mengilustrasikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah fa illam yastati alla yaqum qabla an yaghrisha falyaghrisha. Seandainya kiamat akan terjadi sedangkan di tangan kalian ada bibit pohon kurma yang kalian sedang tanam, jika kalian mampu untuk meneruskan menanamkan kurma itu, maka lakukanlah. Baru kemudian engkau persiapan untuk akhirat. Bagaimana tingginya etos kerja yang didorong oleh Rasulullah kepada umatnya. Sebelum menutup, maka juga orang Islam harus melakukan mencari solutif. Kenapa berada dalam kemiskinan? Karena kemiskinan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor struktural, kultural, atau natural. Salah satu faktor kultural adalah karena budaya malas. Malas kerja, malas berkarya, malas bersaing secara sehat. Demikian juga seseorang jatuh miskin karena faktor gaya hidup yang boros, maka bisa membuat seseorang jatuh miskin. Maka ada sebuah hikmah betapa banyak orang ketika berada dalam kaya ternyata dia lupa kepada Allah dan tidak sanggup mensyukuri nikmat Allah. Tetapi ada orang ketika berada dalam keadaan miskin, dia tidak lupa kepada Allah, makin dekat kepada Allah dan sanggup melewati cobaan. Maka kita berharap agar menjadi pribadi ghaniyun syakir, yaitu orang kaya ketika kita kaya mampu mensyukuri nikmat Allah, atau miskinun sabir, ketika kita miskin maka menjadi miskin yang mampu bersabar. Demikian khutbah ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.